Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengidentifikasi unsur segmentasi, target, dan positioning dari produk pertanian lokal, nasional, dan global. Adapun nama kelompok, kami terdiri dari Devara Levisa, kemudian saya sendiri Joko Wiranto, selanjutnya Sroja Lokpitaloka, dan Yetasha Azahra. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, segmentasi. Pengertian segmentasi menurut Ciptono dan Chandra 2012, segmentasi pasar dapat diartikan sebagai proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Selanjutnya, adapun jenis-jenis segmentasi pasar. Ada 6 jenis segmentasi pasar, yaitu 1. Segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Juga dapat membaginya menurut seberapa besar manfaat yang diperoleh konsumen. Yang kedua, segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Dengan istilah lain, segmentasi ini serius dalam dimensi psikologis, misalnya hobi dan ketertarikan. Selanjutnya, 3. Segmentasi demografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut ciri generik konsumen, misalnya usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Keempat, segmentasi geografis. Strategi ini membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda, misalnya negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan sebagainya. Selanjutnya adalah yang kelima, segmentasi waktu khusus. Segmentasi ini serius dalam pelaksanaan pemasaran dalam saat-saat tertentu, misalnya bila Anda mempunyai bisnis fotografi, maka membuka stand fotografi pada sekolah atau universitas yang sedang menyelenggarakan wisuda. Dan terakhir adalah segmentasi budaya. Segmentasi budaya ini mempunyai setiap budaya itu memiliki agama masing-masing. Ketika mengetahui agama setiap budaya dan menggunakannya menjadi pendekatan, maka dapat mendongkrak ketertarikan konsumen terhadap produk milik kita. Selanjutnya, manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah. Kedua, membantu perusahaan dalam mengatur produk. Ketiga, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. Keempat, memudahkan perusahaan untuk mengatur budget. Kelima, meningkatkan daya tarik konsumen. Dan terakhir, memperoleh posisi yang menguntungkan. Selanjutnya, targeting. Targeting adalah suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Penjual atau produsen maksudnya dapat mengatur produk lebih baik dengan daya tarik pemasarannya sehingga benar-benar cocok dengan permintaan pasar. Selanjutnya, positioning adalah tindakan perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Positioning bukan tentang apa yang Anda lakukan terhadap suatu produk, namun tentang apa yang Anda lakukan terhadap persepsi konsumen. Baik, akan saya lanjutkan. Apa sih positioning? Positioning adalah tindakan perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Positioning bukan tentang apa yang Anda lakukan terhadap suatu produk, namun tentang apa yang Anda lakukan terhadap persepsi konsumen. STP produk lokal kecap Bangau. Kecap Bangau adalah kecap yang menekankan pada cita rasa. Kelahiran kecap Bangau berawal pada tahun 1928 sebagai merek lokal di Jawa Barat dan Jakarta. Sejak pertama kali dirilis, merek ini terus berkembang dan semakin kuat di pasar kecap di kedua wilayah itu. Melihat potensi besar kecap ini, pada tahun 2001 PT Unilever Indonesia melamar Bangau sebagai salah satu merek yang kemudian dikembangkan di bawah divisi makanan. STP produk lokal kecap Bangau. Segmentasi dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi demografis, geografis, dan psikografis. Yang pertama, segmentasi demografis ialah segmentasi berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat penghasilan, dan jenis pekerjaan. Yang kedua, segmentasi geografis terletak
di perkotaan di Indonesia. Yang terakhir, segmentasi psikografis, status ekonomi sosial, menengah sampai menengah ke atas, kepribadian, wanita yang gemar masak, hemat. Targeting. Kecap Bango memiliki target utama yaitu ibu rumah tangga yang gemar memasak. Sesuai dengan iklan yang ditampilkan menggambarkan kehangatan suatu keluarga, terutama anak dan ibu. Positioning. Bangau, kecap manis yang sejak tahun 2001 resmi menjadi keluarga PT Unilever Indonesia Tbk. Saat ini memiliki suatu program khusus yang dilakukan sebagai kegiatan promosi Festival Jajanan Bangau. FGB berhasil menambah citra Bangau. Selain itu, didukung dengan slogan citra, yaitu benar-benar kecap, harga nggak pernah bohong, dan rasa nggak pernah bohong. Saat ini merek Bangau semakin melekat di benak masyarakat Indonesia. STP produk global Luwak White Coffee. Segmentasi, Luwak White Coffee merupakan salah satu produk unggulan keluarga PT Java Prima Abadi yang telah tembus pada pasar global karena memiliki keunggulan diantaranya jenis kopi yang tidak menyebabkan perut kembung atau gangguan pencernaan dan aman untuk jantung. Apalagi ditambah dengan produk Luwak White Coffee less sugar dengan gula yang berkurang sebesar 30%. Menjadi produk pilihan karena cocok dengan pasar global. Untuk targetingnya yaitu target pasar Luwak White Coffee adalah pria, wanita, anak-anak yang di atas 17 tahun. Target pasar produk ini sangat menyebar luas karena memiliki harga terjangkau ditambah dengan keunggulan kopi yang tidak menyebabkan kembung. Menjadi pilihan tersendiri bagi konsumen yang memiliki masalah asam lambung. White coffee ditunjukkan untuk segala kalangan dan usia dan diterima pada masyarakat lokal maupun global. Secara langsung memposisikan produk ini sebagai produk kopi pilihan. Karena selain keunggulannya, kopi ini juga cocok di hidangan panas maupun dingin dan diterima di segala suasana dan cuaca. STP produk nasional Indomie. Segmentasi geografis. Produk mie instan Indomie dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia. Indomie melakukan segmentasi geografis di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang maupun sampai Merauke. Indofood memiliki jaringan distribusi mie instan yang sangat luas di Indonesia, yang menembus sampai hampir ke sudut kepulauan di Indonesia. Produk Indomie diproduksi berdasarkan wilayah, sehingga citra rasa Indomie disesuaikan dengan lidah konsumen di setiap daerahnya. Seperti Indomie rasa kari ayam yang dijual di Pulau Jawa dan Sumatera, yang memiliki rasa yang berbeda tetapi bisa diterima di lidah masyarakat tersendiri. Untuk segmentasi demografisnya yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendapatan serta pendidikan. Segmentasi psikografis, hadirnya produk mie instan Indomie tentunya disambut antusias oleh masyarakat. Produk Indomie cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup yang cenderung konsumtif dan praktis. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan targeting produk nasional Indomie. Menurut Zaharuddin pada tahun 2006, targeting dilakukan untuk menentukan berapa banyak segmen pasar yang akan dipilih dan bagaimana mengidentifikasikan segmen-segmen tersebut. Produk Indomie varian goreng dan kuah memiliki target pasar untuk semua umur kecuali bayi dan balita. Untuk varian produk Indomie My Noodles, target pemasarannya adalah anak-anak. Indomie melakukan perubahan strategi target pasar. Perusahaan yang melakukan beberapa inovasi produk yang memiliki karakteristik berbeda yaitu Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, McKriting, Taste of Asia, Kuliner Indonesia, My Noodles, Real Meat, dan yang terbaru adalah Baked Me. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan variasi Indomie. Next. Positioning, Indomie untuk saat ini merupakan market
leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh faktor Indomie sebagai produk mie instan yang pertama kali hadir di Indonesia, serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar. Indomie sangat terkenal di Indonesia dan Nigeria. Positioning yang dilakukan PT Indofood dengan produknya Indomie diantaranya perusahaan Indofood menanamkan produk mie instan Indomie di benak konsumen Indonesia bahwa produk Indomie merupakan mie asli dan milik Indonesia. Sebagai mie instan asli Indonesia, Indomie juga menghadirkan varian Indomie selera Nusantara yang hadir dengan rasa-rasa terpopuler dari berbagai makanan khas di Indonesia melalui varian ini. Indomie memperkenalkan varian tersebut sebagai wisata kuliner Indonesia. Tagline yang dibuat oleh Indomie yakni Indomie Seleraku, di mana setiap orang pasti sangat mudah untuk mengingatnya. Next. Di Indonesia sendiri, sebutan Indomie sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk kepada mie instan. Produk Indomie merupakan produk mie instan yang praktis dan nikmat untuk dikonsumsi, dapat disajikan kapan saja dengan cepat dan dapat dikonsumsi bersama lauk pauk lainnya. Sedangkan di Nigeria, Indomie telah dianggap sebagai makanan pokok. Bahkan tak sedikit warga Nigeria yang mengira bahwa Indomie merupakan produk buatan asli Nigeria. Tagline Indomie di Indonesia berbeda. Jika di Indonesia, Indomie mempunyai tagline Indomie Seleraku, sedangkan di Nigeria, tagline Indomie adalah Tasty, Nutrition, Good for You. Simpulannya, segmentasi, targeting, dan positioning pada setiap produk berbeda. Dapat dilihat dari daerahnya, jenis kelamin, umur, promosi, dan besarnya perusahaan. Produk regional atau daerah jangkauannya dan targetnya ke daerah tersebut, produk lokal atau nasional ke berbagai daerah di negara tersebut, sedangkan produk internasional jangkauan dan targetnya untuk masyarakat dunia dan berbagai negara di dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.